Baik, rekaman sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberikan kita kesehatan, rezeki, dan limpahan rahmat sehingga kita bisa beraktivitas sampai detik ini, dan insya Allah untuk kedepannya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini agenda kita akan membahas tentang evaluasi kurikulum yang nanti akan disampaikan oleh kelompok 5. Ini yang kelompok 5 sudah, menurut Mas Aziz, sudah masuk semua. Berarti bisa kita langsung mulai saja. Nanti tolong untuk kelompok 5 menjelaskannya pelan-pelan saja dan detail, jangan tergesa-gesa supaya nanti bisa lebih enak teman-temannya yang lain dalam memahami penjelasannya. Begitu ya Mas Aziz, sudah siap? Baik, Pak. Baik, silahkan waktu dan tempat Pak Widi persilahkan untuk kelompok 5 memimpin jalannya diskusi pada siaran hari ini. Waktu dan tempat Pak Widi persilahkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok 5. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ngasrini di sini sebagai moderator dari kelompok 5. Izin memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Mbak Nur Rahmah, lalu ada Mbak Nita Hunjani, dan ada Mas Abdul Aziz, saya sendiri juga Mbak Fatika. Dalam presentasi kali ini, kami kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang evaluasi kurikulum serta aplikasinya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu tentang definisi evaluasi kurikulum akan disampaikan oleh Mas Aziz. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Di share screen sama apa namanya? Filenya dikirim di grup ya Mbak? Katanya belum dikirim. Oh iya Pak, maaf saya lupa. Oke. Saya kirim dulu. Izin aku tahu. Izin. Baik, terima kasih atas Mbak Moderator atas waktunya telah memberikan kepada saya. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang definisi evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris. Yaitu evaluation, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata evaluasi. Yang selanjutnya, evaluasi adalah kegiatan untuk menyimpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan menentukan alternatif yang dapat yang tepat dalam mengambil keputusan. Itu yaitu evaluasi. Nah, yang selanjutnya, program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebaikan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Yaitu kita berprogram harus ada waktunya untuk menggapai target ataupun menggapai program kita tersebut.
Untuk yang selanjutnya, evaluasi program menurut Killer adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan sudah dapat terlaksana. Evaluasi program bagaimana, yaitu menurut Killer adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan yang kita tuju itu sudah terlaksanakan dengan baik apa belum. Terus yang selanjutnya, sehingga evaluasi program pendidikan adalah proses untuk mengetahui tujuan pendidikan sudah dapat terlaksanakah apa belum. Itu kita mengevaluasi. Itulah gunanya evaluasi, untuk mengulas, kita mengkoreksi bagaimana tujuan kita, program kita, apakah sudah sampai target yang kita targetkan apa belum. Untuk selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Aziz. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi dan tujuan dari evaluasi yang akan disampaikan oleh Mbak Rohmah. Padanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang tujuan dan fungsi dari evaluasi kurikulum. Nah, tujuan dari evaluasi kurikulum tersendiri ini ada 3. Yang pertama adalah perbaikan program, kemudian ada jawaban kepada berbagai pihak, dan juga penentuan tindak lanjut pengembangan. Nah, dalam perbaikan ini, evaluasi bersifat kontrol, yang artinya informasi hasil evaluasi ini dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam proses kurikulum yang sedang dikembangkan. Tujuan yang kedua adalah pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Yang dimaksud ini yang proses pengembangan kurikulum melihat yang hasil yang dicapai pengembangan kurikulum ini perlu mengemukakan kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang sedang dikembangkan, serta usaha yang lebih lanjut yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan jika masih terdapat kelemahan seperti itu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Nah, di sini tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas 2 kemungkinan pertanyaan. Pertanyaannya pertama adalah apakah kurikulum yang baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada, dan pertanyaan yang kedua adalah dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana kurikulum yang baru tersebut dapat disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Nah, ditinjau dari proses pengembangan kurikulum yang sudah berjalan, pada pertanyaan pertama ini dipandang belum tepat untuk diajukan pada akhir fase pengembangan. Karena pada pertanyaannya pertama ini memungkinkan atas 2 jawaban, yaitu jawaban iya dan tidak. Jika yang muncul itu adalah jawaban tidak, maka kita akan dihadapkan kepada situasi yang tidak menguntungkan dari segi biaya, tenaga, dan waktu yang telah kita kerahkan, seperti itu. Kemudian pada pertanyaan kedua dipandang lebih tepat untuk diajukan pada fase pengembangan kurikulum. Karena pertanyaan tersebut mengimplikasikan sekurang-kurangnya 3 anak pertanyaan, yaitu aspek mana dari kurikulum tersebut yang masih perlu diperbaiki, strategi penyebaran yang bagaimana yang sebaiknya ditempuh, dan persyaratan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian kita masuk ke fungsi evaluasi kurikulum. Nah, fungsi evaluasi kurikulum ini ada 4. Yang pertama ada formatif, kemudian ada diagnostik, sumatif, dan juga penempatan hasil belajar. Formatif ini berfungsi untuk memperbaiki sistem pembelajaran, kemudian diagnostik ini berfungsi untuk mengetahui faktor kesulitan belajar siswa dalam proses pembelajaran, dan sumatif ini berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian pada
pada fungsi penempatan penilaian hasil belajar ini untuk menilai sejauh mana tujuan kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai seperti itu. Kemudian waktu saya kembalikan pada Mbak Moderator. Baik, terima kasih. Oh ya teman-teman, maaf karena di sini ada kendala sinyal, jadi share screen-nya tiba-tiba berhenti. Jadi teman-teman bisa sambil membuka PPT yang sudah kami share di grup untuk menyimak materi selanjutnya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang model-model evaluasi program pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Secara umum ada 6 model evaluasi program pendidikan. Yang model pertama yaitu model CIPP, model kedua model Profus, lalu model STACK, model Kirkpatrick, model Brinkerhoff, dan model logik. Model yang pertama yaitu model CIPP. Disebut dengan model CIPP karena di dalam model ini terdapat 4 kriteria evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi konteks, evaluasi proses, evaluasi masukan, dan juga evaluasi hasil. Evaluasi konteks sendiri bertujuan untuk mengevaluasi status objek secara keseluruhan atau merupakan kegiatan pengumpulan informasi untuk menentukan tujuan, mendefinisikan lingkungan yang relevan. Kemudian evaluasi masukan. Evaluasi masukan merupakan cara bagaimana tujuan dari suatu program itu nantinya akan dicapai. Lalu evaluasi proses. Dalam evaluasi proses, dilakukan pengecekan terhadap pelaksanaan suatu program atau rencana. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil, merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian model Profus atau discrepancy model. Di dalam model Profus ini, seorang evaluator menganalisis suatu program dengan mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen program. Dengan adanya pengukuran kesenjangan tersebut, maka akan dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan terhadap suatu program. Model yang ketiga yaitu model STACK. Di dalam model ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu antecedent, transaction, dan outcome. Antecedent mengacu pada informasi dasar yang terkait dengan kondisi atau kejadian sebelum implementasi program. Transaction mengacu pada kejadian-kejadian yang terjadi selama program dilaksanakan. Dan yang terakhir, outcome, ini berkaitan dengan apa yang telah dicapai dari suatu program yang telah dijalankan. Model yang keempat yaitu model Kirkpatrick. Di dalam model ini ada 4 level evaluasi. Level yang pertama yaitu evaluasi reaksi, di mana dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kepuasan atau reaksi peserta. Adapun instrumen yang biasa digunakan dalam evaluasi reaksi ini biasanya menggunakan reaction sheet yang berupa angket. Lalu level yang kedua yaitu evaluasi belajar, di mana dalam tahapan ini seorang evaluator mengukur hasil belajar dari objek yang dievaluasi. Biasanya instrumen yang digunakan berupa pretest dan posttest. Level berikutnya yaitu evaluasi perilaku, di mana dalam tahapan ini
bertujuan untuk mengukur perubahan tingkah laku pada objek evaluasi. Lalu level yang terakhir yaitu evaluasi hasil, di mana dalam level ini lebih fokus pada hasil akhir peserta yang telah mengikuti suatu program. Kemudian model evaluasi yang kelima yaitu model evaluasi Brinkerhoff, di mana ada tiga macam dari evaluasi ini. Yang pertama yaitu fixed versus emergent evaluasi design, di mana dalam model ini itu sudah ada rencana yang disusun secara sistematik sebelum suatu program itu diimplementasikan. Kemudian yang kedua yaitu formative versus summative evaluation. Dalam formative evaluation itu dilakukan pada saat program dijalankan yang bertujuan untuk memperbaiki program. Sedangkan pada summative evaluation itu untuk menilai manfaat dari suatu program. Dan yang terakhir yaitu experimental and quasi-experimental design versus unobtrusive inquiry. Di sini evaluasi menggunakan beberapa variabel-variabel yang dikontrol untuk kemudian diperoleh data-data yang akan diproses atau dianalisis, kemudian dicari hasil akhirnya. Lanjut ke model yang terakhir yaitu model logik atau logic model. Dalam model ini, evaluasi menggunakan diagram alur, di mana diagram alur tersebut menjelaskan seluruh jalannya suatu program. Dan model logik ini paling sering digunakan. Lalu berdasarkan perkembangannya, model evaluasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, measurement model, di mana pada model ini menitik beratkan pada peranan kegiatan pengukuran di dalam melaksanakan proses evaluasi. Yang kedua, congruence model, yang memeriksa persesuaian antara tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Dan yang terakhir, illuminative model, di mana menekankan pada penilaian kualitatif. Jadi, pada intinya, model evaluasi yang baik itu harus mencakup 4 hal, yaitu komprehensif atau mencakup semua komponen, praktis atau mudah digunakan, ekonomis, artinya biaya yang dikeluarkan relatif sedikit, dan instrumen pengumpulan data yang valid dan reliable. Kemudian untuk materi selanjutnya tentang kekurangan dan kelebihan dari model-model evaluasi program pendidikan yang akan disampaikan oleh Mbak Fatika. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kekurangan dan kelebihan dari model-model evaluasi program pendidikan. Yang pertama yaitu shift evaluation. Keunggulannya yaitu pengorganisasian jaringan, bukan log-split linear proses. Yang kedua yaitu sensitif terhadap kebutuhan pembuat keputusan. Yang ketiga yaitu diperluas meliputi sesuatu selain hanya evaluasi sasaran. Untuk kelemahannya yaitu kesannya terlalu top-down dengan sifat manajerial dalam pendekatannya. Yang kedua, kesulitan pada model ini meliputi fakta bahwa tujuan formal mungkin akan kurang penting dibandingkan dengan tujuan sekunder atau bahkan tujuan laten atau tersembunyi ketika situasi berubah. Untuk yang selanjutnya yaitu model stack atau model continent. Kelebihannya yaitu dalam penilaiannya melihat kebutuhan program yang dilayani oleh evaluator. Yang kedua, upaya untuk mendeskripsikan kompleksitas program sebagai realita yang mungkin terjadi.
Kelemahan model STEC yaitu pendekatan yang dilakukan terlalu subjektif, kemudian kemungkinan biaya yang terlalu besar dan padat karya. Yang selanjutnya yaitu evaluasi model Brinkerhoff. Untuk kelebihannya, model tersebut yaitu evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan. Caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut telah berlangsung. Yang kedua, evaluasi sumatif bertujuan mengukur efektivitas keseluruhan program yang bertujuan untuk membuat keputusan tentang keberlangsungan program tersebut, yaitu dihentikan atau dilanjutkan. Kelemahan dari evaluasi model Brinkerhoff yaitu tidak terdapat langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluasi, hanya menekankan pada objek sasaran saja. Yang selanjutnya yaitu evaluasi model UCLA. Keunggulannya, model tersebut yaitu menekankan evaluasi yang komprehensif dengan langkah-langkah evaluasi yang sistematis, menyediakan feedback dalam pengembangan program. Untuk kelemahannya yaitu guru sebagai tolak ukur keberhasilan, diukur menurut guru bukan menurut kurikulumnya. Yang kedua yaitu merupakan pendekatan yang paling real di lapangan tapi paling labil. Untuk yang terakhir yaitu tugas evaluator lebih berat, harus sensitif dan banyak berdialog. Sekian pemaparan dari saya. Baik, selanjutnya yaitu kriteria efektivitas model evaluasi program pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mbak Hani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Handayani akan melanjutkan materi dan akan menjelaskan mengenai kriteria model evaluasi kurikulum. Jadi di sini berdasarkan Kandak dan Egen dan berdasarkan Suharsini. Berdasarkan Kandak dan Egen, ini ada kriterianya ada 3, yaitu valid, sistematik, dan praktis. Valid di sini adalah suatu model penelitian dikatakan valid apabila model penelitian tersebut mampu menilai apa yang akan dinilai dan mengukur apa yang akan diukur. Kemudian sistematik, yaitu suatu model penilaian dikatakan sistematik apabila kegiatan penilaian dilakukan secara teratur dan terencana dengan baik, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang dapat mengganggu hasil penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu praktis. Suatu model penilaian dikatakan praktis apabila model tersebut mudah dilakukan, ekonomis, dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian berdasarkan Suharsini, kriteria efektivitas model evaluasi program pembelajaran dibagi menjadi 5, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Validitas suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas yaitu suatu tes dikatakan reliable jika mampu memberikan hasil yang tetap apabila dilakukan tes secara berulang-ulang. Kemudian objektivitas. Suatu tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melakukan tes tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhinya. Kemudian praktikabilitas, yaitu sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis dan mudah pengadministrasiannya. Kemudian yang terakhir yaitu ekonomis. Pengertian ekonomis di sini adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Sekian yang dapat saya jelaskan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami akan membuka 3 penanya. Dan untuk masing-masing penanya nanti jangan lupa untuk menyebutkan nama dan NIM serta pertanyaannya di kolom chat juga ya. Siap. Silakan yang ingin bertanya. Saya Mbak. Ya, Mbak Husni. Saya Oke. Mbak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ustin Nurmalini NIM 47. Ingin bertanya, apakah penilaian bisa dilakukan tanpa pengukuran? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Reva. Saya Mbak. Ya, perkenalkan, saya Reva Melasari, NIM belakang 065. Izin bertanya, dalam kurikulum yang baru 2013 kan menggantikan kurikulum KTSP. Nah, hal itu termasuk dalam model evaluasi program pendidikan yang apa? Terus, bagaimana penerapannya selama ini? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Kan mengingat adanya pandemi dan dituntut model pembelajaran yang jarak jauh. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mbak Siti Nurjana. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM terakhir 064. Saya ingin bertanya, Mbak. Kan kurikulum itu dalam kurun waktu tertentu harus selalu ditinjau kembali untuk kemudian dikembangkan dan diperbaharui. Nah, dalam proses evaluasi tersebut kan pasti dilakukan secara berkesinambungan. Nah, mengapa hal tersebut dilakukan? Maksudnya, mengapa proses evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan? Terima kasih. Baik, sudah ada 3 penanya. Kami minta izin untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terlebih dahulu. Baik, silakan untuk kelompok 5 untuk berdiskusi dulu. Dan ada 1 pertanyaan dari Pak Widi. Bisa dicatat, Mbak Ngasrini? Baik, Pak. Tolong jelaskan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kurikulum itu apa saja. Nah, itu aja. Baik, Pak. Oke, sip. Baik, sambil kita menunggu kelompok 5 untuk berdiskusi, Pak Widi akan melakukan penilaian untuk kelompok 5. Untuk PPT masih perlu banyak diperhatikan di situ, contoh tata letak, terus tulisan-tulisannya tadi ada yang kecil, ada yang besar, jadi ada banyak yang tidak terlihat, tapi yang di akhir-akhir tadi sudah bagus, cuman yang di awal-awal malah justru kacau. Terus untuk yang makalah, isi kontennya masih perlu banyak diperhatikan juga karena ada beberapa yang belum disampaikan, termasuk dari pertanyaan saya tadi ada prinsip-prinsip. Terus masih ada banyak lagi di situ. Silakan nanti sambil dicari. Makanya ini jadi pertanyaan dari saya supaya nanti kalian mencari bahannya itu, terus nanti kalian lengkapi di makalah kalian, terus baru dikumpulkan ke Pak Widi. Untuk presenternya sudah cukup lumayan karena melihat konteksnya mungkin ya paling tidak masih nyambung dengan apa yang ada di PPT. Jadi ya kembali lagi karena memang PPT sama makalahnya tadi menurut Pak Widi ada yang masih kurang, malah justru fundamentalnya dari evaluasi kurikulum itu belum tersampaikan. Tadi coba pertanyaannya dari Pak Widi tadi dicari betul-betul dan itu nanti ditambahkan ke makalah. Dan itu nanti
itu satu rangkaian, tidak hanya prinsip-prinsipnya saja. Di situ nanti di situ termasuk ada satu rangkaian dari prinsip-prinsip dan lain-lain. Tadi ada model-model. Nah, di situ mana ya? Mana ya? Oke, Pak Widi akan menambahi saja. Jadi mengulas lagi. Ini yang apakah terlihat? Pemaparan Pak Widi terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Jadi Pak Widi sambil menunggu kelompok 5 untuk berdiskusi, Pak Widi ulas kembali. Jadi pada prinsipnya, evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi kemudian perencanaan, terus organisasi kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Nah, tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya itu bagaimana. Yang ini yang disebut dengan implementasinya. Nah, dampak dari implementasi kurikulum akademik ini ternyata tidak mampu memberikan nilai etika, moral, dan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan siswa dimanapun ia berada. Maka dengan adanya evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki aspek-aspek yang sudah disebut di atas tadi, sehingga model kurikulum yang diterapkan itu bisa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Nah, pada prinsipnya, pengertian dari evaluasi itu sendiri menurut Joint Committee tahun 81 ialah penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Nah, menurut Purwanto dan Atwi Suparman tahun 99 itu mendefinisikan bahwasanya evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable, yang di sini bertujuan untuk membuat keputusan tentang suatu program. Rodman dan Mowbray tahun 83 itu mendefinisikan evaluasi dengan pengertian yang menurut dia sendiri, bahwasanya penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcomes suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan untuk keputusan selanjutnya. Menurut Kalimsky tahun 89 itu mendefinisikan bahwa evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Nah, ada beberapa komponen penyusun evaluasi. Yang pertama, pertimbangan merupakan hasil yang sangat penting dalam proses evaluasi. Nah, pertimbangan tersebut diharapkan tepat jika informasi yang diperoleh juga tepat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data atau pengumpulan informasi harus didasarkan pada rencana pertimbangan yang telah ditetapkan. Nah, pertimbangan yang diambil tidak harus menuntut adanya pengambilan tindakan di situ. Yang kedua, pembuatan keputusan. Nah, komponen ini itu merupakan tujuan akhir dari evaluasi kurikulum. Dalam pembuatan keputusan harus dipikirkan dengan matang-matang dalam keputusan tersebut yang akan membawa ke arah yang positif atau negatif. Nah, evaluasi itu sendiri dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya di situ bahwasanya tujuan dilakukan evaluasi yang pertama perbaikan program peranan evaluasi, yang kedua pertanggungjawaban kepada berbagai pihak evaluasi, yang tiga penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Fungsi evaluasi yang lain, yang pertama yaitu sebagai umpan balik sebagai peserta didik, yang kedua sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Yang ketiga, memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Yang keempat, sebagai dasar peserta didik secara individual untuk memutuskan
merumuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. Yang kelima, untuk pengembang kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai. Jadi untuk pengembangan kurikulum khusus apa yang ingin kurikulum yang selanjutnya itu yang ingin dicapai di situ. Yang keenam, sebagai umpan balik, semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah, seperti orang tua, tenaga pendidik, pengembang kurikulum, perguruan tinggi, pemakai lulusan, orang yang mengambil kebijakan pendidikan, termasuk juga untuk masyarakat di sini. Ya. Pendekatan yang sering digunakan di sini menurut Cronbench itu menyebutkan ada dua, ini tipe ya. Yang pertama scientific ideal dan yang kedua pendekatan humanistic ideal. Nah, apa itu scientific ideal dan humanistic ideal? Ya itu nanti kalian bisa baca-baca di situ. Yang pada prinsipnya kalau scientific ideal itu menilai atau mengevaluasi itu berdasarkan kuantitatifnya, sedangkan humanistik itu berdasarkan secara kualitatifnya di situ. Nah, jadi evaluasi kurikulum yang menggunakan pendekatan saintifik mencoba untuk memusatkan perhatian pada siswa. Bentuk skor tes menjadi bagian penting dari data yang dikumpulkan. Data-data tersebut digunakan untuk memperbandingkan prestasi siswa dalam situasi yang berbeda, di mana setiap situasi itu dikendalikan sedemikian rupa. Nah, kebanyakan informasi yang dikumpulkan adalah kuantitatif sehingga dapat dianalisis secara statistik. Keputusan tentang program dibuat berdasarkan informasi komparatif yang diberikan oleh evaluator. Evaluasi itu sendiri dilaksanakan secara objektif. Jadi prinsip-prinsip evaluasi di sini ada 3. Evaluasi dilakukan secara objektif, bersifat komprehensif, dan evaluasi mengacu kepada tujuan. Nah, peranan evaluasi kurikulum itu ada beberapa ya. Di sini ada 3. Yang pertama evaluasi sebagai moral judgment, yang kedua evaluasi sebagai penentuan keputusan, dan yang ketiga evaluasi sebagai konsensus nilai. Nah, dalam hal ini yang dimaksud masing-masing di sini, evaluasi sebagai moral judgment itu salah satu peranan evaluasi kurikulum adalah sebagai moral judgment yang akan digunakan untuk pengambilan dan tindakan selanjutnya. Sedangkan yang evaluasi sebagai penentuan keputusan itu memiliki peran sebagai penentu keputusan pendidikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, ya tadi yang sudah disebutkan seperti tadi. Yang ketiga, evaluasi sebagai konsensus nilai itu yang dimaksud adalah sebagai tradisi tes mental secara eksperimen, yang mana konsensus ini berupa kerangka kerja yang penilaiannya dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus bersifat behavioral, penggunaan analisis statistik dan pretest serta post-test dan lain-lainnya. Gitu. Ada yang masuk, siapa ini? Nah, bentuk pelaksanaan evaluasi kurikulum itu ada 2, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilaksanakan selama kurikulum itu digunakan dengan tujuan untuk menjadi dasar dalam perbaikan. Nah, evaluasi formatif ini bisa dilakukan terhadap masing-masing mata pelajaran atau masing-masing program kurikulum keseluruhan. Sedangkan evaluasi sumatif itu evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum, adapun evaluasi dilaksanakan di akhir pelaksanaan kurikulum. Jika pada tingkat SD itu dilaksanakan setelah selesai tingkatan SD tersebut. Nah, ini model-model evaluasi kurikulum, ada evaluasi model penelitian, evaluasi model objektif, ada evaluasi model campuran multivariasi, model measurement, model congruence, model illumination, model educational system evaluation. Di situ ada berbagai model. Nah, teknik-teknik pelaksanaan evaluasi kurikulum itu ada yang pertama teknik bukan tes, terus yang kedua teknik tes. Di sini yang bukan
tes itu bisa diambil secara wawancara, angket, pengamatan, observasi, dan ini pasti butuh yang namanya instrumen dan rubriknya. Di situ rubrik penilaiannya, ketika dia harus dikasih skor sekian itu harus yang bagaimana, ketika dia skornya 0 itu harus bagaimana, itu perlu disusun. Jadi makanya dalam kalau di perkuliahan KA, di evaluasi pembelajaran itu biasanya harusnya sudah diajarkan dalam cara membuat rubrik itu bagaimana. Yang kedua, teknik tes. Nah, tes ini merupakan teknik yang biasa digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi tertentu, yang mana hasil penelitian itu berbentuk angka atau bersifat kuantitatif. Nah, selanjutnya ditafsirkan tingkat penguasaan kompetensi siswa. Selain hal tersebut, teknik tes itu biasanya digunakan untuk menilai hasil atau produk kurikulum yang berupa hasil belajar siswa. Nah, tes itu sendiri itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Ada tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Nah, ini menurut Muhammad Ali dalam pengembangan kurikulum di situ. Nah, dari sinilah memang dalam evaluasi kurikulum itu sangat penting karena memang digunakan untuk menentukan kurikulum yang sedang dilaksanakan itu apakah efisien atau tidak. Ketika efisien, berarti mungkin akan dilanjutkan dan akan ada perubahan-perubahan yang menunjang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kalau seandainya itu tidak efektif, itu menjadi dasar ketidakefektivitasannya itu sejauh mana, sehingga perubahannya mana saja yang perlu diubah dan mana saja yang tidak perlu diubah. Sehingga pada prinsipnya evaluasi itu digunakan sebagai dasar dalam penentuan keputusan di kebijakan yang selanjutnya. Seperti itu. Makanya harusnya memang dalam pengembangan kurikulum itu tidak seenaknya sendiri langsung dikembangkan, langsung diubah semuanya. Harus perlu adanya evaluasi. Nah, yang jadi masalah itu ketika pengevaluasinya itu apakah dia bersifat objektif atau subjektif. Nah, yang paling berat ketika di situ dalam pengevaluasian kurikulum itu ditunggangi oleh politisasi dalam dunia pendidikan. Itu sangat berbahaya di situ. Nah, itu tambahan dari Pak Widi. Bagaimana kelompok 5 sudah berani untuk menjawab? Sudah, Pak. Sudah, oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari penanya. Pertanyaan yang pertama yang akan kami jawab yaitu pertanyaan dari Mbak Husni. Monggo Mbak Nita. Iya Mbak, dari pertanyaan Mbak Husni Nurmal ini bahwa apakah penilaian bisa digunakan tanpa pengukuran? Secara logika tidak bisa ya, karena penilaian itu emang mengukur. Jadi evaluasi itu kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif dan nilai kualitatif. Nah, jadi tidak mungkin melakukan penilaian tanpa didahului oleh kegiatan pengukuran. Jadi intinya penilaian tidak bisa dilakukan tanpa pengukuran terlebih dahulu. Terima kasih. Apabila ada teman yang menyanggah atau menambah, silahkan. Silahkan kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah. Atau mungkin dari Mbak Husni bisa menanggapi dari jawaban yang sudah diberikan tadi. Mohon maaf Mbak, bisa diulangi lagi. Tadi sinyalnya susah, jadi
nggak kedengaran jelas. Oh iya Mbak, kan tadi pertanyaannya, apakah penilaian bisa dilakukan tanpa pengukuran? Lah, jawabannya itu tidak bisa, karena penilaian itu sifatnya mengukur ya. Jadi penilaian tanpa didahului oleh kegiatan pengukuran itu tidak mungkin. Jadinya jawabannya tidak bisa. Penilaian tidak bisa dilakukan tanpa pengukuran terlebih dahulu. Terima kasih. Iya Mbak, tapi izin menyangga ya, semisal yang diukur itu seperti penilaian tingkah lakunya atau penilaian dengan wawancara, apakah bisa dilakukan tanpa melakukan pengukuran kan? Itu pasti kan bisa juga sih, maksudnya gimana jadinya? Kalau menurut saya ya Mbak, kan tadi seperti tingkah laku ya. Kan tingkah laku kan ada kriteria-kriterianya. Misal orangnya gini sampai gini, lah itu dapat kriteria A. Terus seperti ini sampai seperti ini dapat kriteria B. Kan itu kan sama saja mengukur, Mbak. Itu. Bagaimana Mbak Husni? Apakah bisa diterima? Iya Mbak, terima kasih jawabannya. Baik, untuk pertanyaannya Mbak Husni, bahwasanya di situ apakah harus dilakukan tanpa pengukuran dalam evaluasi kurikulum gitu Mbak Husni ya? Ya Pak, pertanyaannya apakah penilaian itu dapat dilakukan tanpa adanya pengukuran? Oke, jadi pada prinsipnya kan tadi sudah tak jelaskan waktu di tambahan tadi, dalam penilaian itu bisa berupa tes dan bisa berupa bukan tes. Nah, misal bukan tes itu bisa dilakukan dengan cara observasi, angket, wawancara, dan lain-lain. Dan pada prinsipnya itu pasti dalam wawancara itu kan ada yang namanya aturan di mana instrumen wawancara itu harus diatur. Paling tidak dari beberapa wawancara itu yang prinsipnya pertanyaan-pertanyaannya itu juga yang bersifat dia evaluatif, di mana misal bagaimana menurut Anda tentang kurikulum saat ini, bagaimana pembelajaran saat ini, bagaimana apa yang Anda rasakan selama pembelajaran saat ini. Nah, itu kan pada prinsipnya data-data yang kita dapatkan dari wawancara tersebut itu bersifat evaluatif. Kalau angket berarti kalian harus bisa membuat rubriknya. Tapi tadi yang sudah jelaskan, ketika dia menilai dapat skor sekian sampai sekian, berarti dia nilainya A, skor yang sekian dia nilainya B, atau mungkin dia bisa menyebutkan menyebutkan semuanya itu nilainya 4. Kalau bisa menyebutkan sebagian besar nilainya 3, hanya menyebutkan setengahnya mungkin nilainya 2, hanya menyebutkan sebagian kecil itu nilainya 1, kalau tidak menyebutkan itu nilainya 0. Itu kan perlu adanya seperti skala Likert. Terus nanti kalian harus bisa membuat rubriknya itu bagaimana. Nah, itu tipikal berupa angket dan itu yang tidak berupa tes. Nah, beda lagi kalau tes. Memang tes pada prinsipnya dia akan berupa nanti outputnya adalah nilai. Nah, kalau nilai seperti itu kan prosesnya tetap proses secara kuantitatif. Nah, di situ memang baru bisa diobjek. Nah, pada prinsipnya mengukur atau tidaknya itu pada prinsipnya dia tetap bersifat pengukuran, hanya saja pengukurannya tidak serta-merta harus misal mengukur sekian, skor sekian, enggak, tapi pada prinsipnya mengukurnya itu adalah bersifat evaluatif. Nah, tadi kalau memang dia berdasarkan nilai ya berarti kira-kira kita
kita acukan aja. Bisa dikatakan kurikulum ini berhasil ketika nilainya itu posisinya nanti berapa. Terus nanti secara wawancara pendapatnya itu seperti apa, seperti itu. Seperti itu Mbak Husni. Baik, selanjutnya silakan kelompok 5 untuk menjawab pertanyaannya Mbak Reva sama Mbak siapa tadi satunya? Baik, terima kasih kepada Pak Widi sudah menambahkan untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Husni. Selanjutnya yaitu jawaban dari pertanyaannya Mbak Reva Melasari. Monggo kepada Mbak Fatija untuk menyampaikan jawabannya. Baik, untuk pertanyaan Mbak Reva tadi, yaitu kan dalam kurikulum yang baru 2013 menggantikan kurikulum KTSP. Hal itu termasuk dalam model evaluasi program pendidikan yang apa. Nah, jadi penggantian KTSP ke kurikulum 2013 itu termasuk evaluasi CIP. Menambahkan mengapa kami menyimpulkan bahwa kurikulum 2013 itu masuk ke dalam model evaluasi CIPP karena dalam penyusunan kurikulum 2013 itu sudah memenuhi atau sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam model evaluasi CIPP yang meliputi evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan juga evaluasi hasil. Untuk penerapannya sendiri, kami rasa itu belum bisa maksimal, apalagi pada kondisi pandemi saat ini. Karena yang sudah kita ketahui bahwa dalam kurikulum 2013 salah satunya yaitu menekankan pada keterampilan siswa. Nah, contoh saja kita sebagai anak sains ya yang sudah tidak asing dengan yang namanya praktikum. Nah, kalau dalam kondisi pandemi seperti ini itu kita tidak bisa mengeksplor kemampuan kita untuk melakukan praktikum secara maksimal karena ada beberapa praktikum yang tidak bisa dilakukan secara mandiri. Selain itu juga bukan hanya untuk anak sains, anak sosial pun juga bisa karena kan ada juga penelitian sosial, misal harus terjun ke masyarakat melakukan observasi. Nah, itu juga tidak bisa dilakukan secara maksimal karena adanya misal itu social distancing, terus ada pembatasan jumlah masyarakat yang harus berkerumun, kayak seperti itu. Bagaimana Mbak Reva, bisa diterima? Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Silahkan. Bisa Mbak, bisa diterima. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Siti Nurjanah yang akan disampaikan oleh Mbak Rohmah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, tadi kan pertanyaannya mengapa perlu adanya evaluasi dan peninjauan secara berkesinambungan, G. Nah, evaluasi ini dilakukan secara berkesinambungan karena kita agar melihat sejauh mana kemajuan ataupun kekurangan dalam suatu proses yang akan kita amati. Nah, bila evaluasi ini tidak berjalan atau tidak dilakukan secara berkesinambungan, akan terjadi perbedaan data secara teoritis maupun di lapangan nantinya akibat hanya kita berpatokan pada satu evaluasi saja seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Mbak Siti Nurjanah, bisa diterima atau belum? Bisa Mbak, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Dan untuk pertanyaan yang terakhir tadi dari Pak Widi,
tentang prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam penyusunan evaluasi kurikulum. Sesuai yang sudah disampaikan Pak Widi tadi, ada 3 prinsip. Nah, di sini kami ingin menambahkan dari kelompok kami, dari sumber yang kami baca, itu prinsip-prinsip evaluasi kurikulum menurut Hamalik itu ada 6. Yang pertama, yaitu tujuan tertentu. Artinya, setiap program evaluasi kurikulum itu harus terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu yang akan mengarahkan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Lalu yang kedua, harus bersifat objektif, dalam artian berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat, yang diperoleh dari sumber instrumen yang akurat atau yang handal. Yang ketiga yaitu bersifat komprehensif atau mencakup semua dimensi aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan, di mana pelaksanaan dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum itu merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan peserta didik itu sendiri. Di samping itu, merupakan tanggung jawab utama dari lembaga penelitian dan pengembangan. Yang kelima yaitu efisiensi, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang. Dan yang terakhir yaitu berkesinambungan. Hal ini diperlukan mengingat tuntunan dari dalam dan luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Mungkin seperti itu, Pak Widi. Oke, baik. Jadi jawabannya baik. Jadi itu nanti ditambahkan di makalah. Jadi masih perlu makalahnya nanti banyak yang perlu ditambahkan. Silakan dikoreksi lagi. Itu juga susunan makalahnya masih formatnya masih kacau. Tolong dibenahkan lagi. Nanti baru dikumpulkan ke Pak Widi, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Baik, begitu pemaparan kelompok 5. Ada dari teman-teman yang lain ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, silakan kelompok 5 untuk menutup presentasinya. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak Uji yang sudah menyimak dan ikut berpartisipasi dalam presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 5 meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan juga kesalahan selama proses presentasi. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Pak Widi apresiasi dan segera dibenahkan, direvisi makalah dan PPT-nya dan segera dikirimkan Pak Widi. Baik, hari ini yang menghadiri perkuliahan ada 33 mahasiswa, berarti ada beberapa mahasiswa yang tidak masuk. Nanti tolong diumumkan ke teman-temannya seperti biasa untuk mengikuti via YouTube maksimal hari Sabtu. Foto selfie itu dikirimkan ke Pak Widi. Itu saja. Terus persiapkan untuk kelompok 6 untuk pertemuan yang selanjutnya. Dan pengumuman penting, nanti untuk kelas ini pertemuan terakhir akan dilaksanakan tanggal 17, dan tanggal 17 itu soal UAS akan saya kirimkan tanggal 17 dan nanti dikumpulkan tanggal 24 sekalian presensi. Jadi setelah kelompok 7 presentasi, soal UAS saya kirimkan, masih ada waktu 1 minggu untuk mengerjakan soal UAS tersebut. Silakan diketik, dibuat PDF ya, jangan berupa Word, dan dikirimkan ke email masing-masing kelas seperti itu ya. Jangan bertumpuk ke kelas-kelas yang lain. Oke. Kita tinggal 2 pertemuan lagi dan semoga apa yang sudah kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin amin.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Widi akhiri dulu. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semangat. Ya.